Namun dari situasi yang sangat jelek seperti itu loh, sebenarnya justru karya Tuhan itu nyata dalam membimbing kita. Kita tahu bahwa kekuatan kita itu ora mung saka awake dhewe ning, karena Tuhan menunjukkan kuasanya untuk saya menjadi kuat. Dan berbagai macam situasi-situasi yang sangat tidak menyenangkan, tetapi itu semuanya adalah proses Allah untuk membentuk kita. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, apa kabar? Semoga, ya bukan semoga lah, saya yakin panjenengan binerkan sehat ya. Kalau foto sedang tidak sehat, ya enggak usah gelisah lah. Ya. Tetapi saya berharap bahwa dan saya berdoa panjenengan selalu sehat dan terus berkat Tuhan itu mengalir atas Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya, karena memang berkat itu kan Tuhan yang punya. Jadi Tuhan kita kalau mau memberikan berkat apapun dan seberapapun, ya tentu itu ukurannya Tuhan, ya. Dan Tuhan selalu akan menyesuaikan dengan setiap kebutuhan panjenengan. Ada yang diberi berkat lebih, ya, tetapi ada yang diberi berkat itu pas-pasan. Nek saya, yo milih diberi berkat yo pas-pasan, pas butuh pas ono, pas butuh pas ono, gitu. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini saya mau berbagi cerita, berbagi kisah. Saya sampai punya sebuah pernyataan, untung aku celaka gitu ya. Mungkin penyanyi akan bertanya, lo kok bisa Pak Sony bisa berbicara untung aku celaka? Iya. Saya tegaskan, iya, untung aku celaka. Tentu perkataan ini tidak saya ucapkan sekarang. Tidak saya ucapkan di tahun di mana saya mengalami celaka, gitu ya. Tetapi saya ucapkan itu saat saya sudah mengalami proses celaka itu, hingga akhirnya dalam perjalanan waktu berikutnya, yaitu yang akhirnya mempengaruhi saya sampai akhirnya saya harus tinggal di kota Lawang ini, gitu. Ya, gimana kisahnya? Ya, sedikit flashback ke tahun 1998. Pada bulan Mei, pada saat saya baru mungkin 2 tahun lah. 2 tahun menjelang 3 tahun di GKJW Jemaat Karangpilang, Tuhan izinkan saya mengalami celaka. Ya, dan saat itu saya sedang dalam perjalanan menuju ke Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan di Malang dalam rangka untuk studi bersama konven pendeta gitu. Dan dalam perjalanan ternyata masih di daerah menjelang Bundaran Waru. Saya dari Karangpilang naik motor, tiba-tiba saya harus berhadapan dengan situasi yang naas pada saat itu. Sepeda motor saya nabrak baknya truk. Truknya itu sedang menabrak Panther yang tiba-tiba berhenti, dan Panther itu mau nabrak orang bawa jerigen banyak sedang membawa air. Tahun-tahun itu kan masih belum lancar yang namanya air dari perusahaan itu, jadi masih harus membeli di jerigen-jerigen yang dibawa geledekan oleh penjual air itu. Dan akhirnya saya yang di belakang itu mengira bahwa truk itu jalan, karena itu ya memang di tengah jalan besar itu, ya, menjelang ke Bundaran Waru itu. Saya pikir ya truknya itu jalan. Ternyata begitu udah beberapa meter dekat, saya terkejut, truknya itu berhenti dan saya udah nggak bisa lagi menghindar. Terjadilah tabrakan keras dan saya akhirnya jatuh di bawah truk, ya. Dan saat saya dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri, tiba-tiba ada orang yang sedang mau menolong saya mengatakan, "Duh, iki awake abot iki, wangel iki ape diusung piye iki," gitu. Tetapi saat itu seketika itu juga tiba-tiba seperti ada strum tubuh saya tiba-tiba sadar, dan saya langsung merespon, enggak usah nulungi aku, wis aku tak minggir sendiri. Akhirnya saya minggir.
minggir ke salah satu tempat di pinggir jalan itu, dan akhirnya saya diem, saya diambilkan orang air putih, saya minum, dan ya luar biasanya pada saat itu menjelang saya mau celaka itu loh, anehnya kok seperti kayak apa ya, kayak rencana Tuhan itu luar biasa. Diizinkan celaka, tetapi 1 minggu menjelang celaka itu diberi kesempatan untuk membeli helm. Waktu itu helm teropong, jadi kan zaman dulu kan helmnya helm cebok, jadi asal nyantol gitu aja. Saya membeli helm teropong. Dan setelah tak buat kecelakaan, saya tidak tahu helmnya di mana, dan sampai hari ini sudah tidak lagi pakai helm teropong, karena memang kalau sudah pakai helm teropong itu agak susah. Saya merasa nggak nyaman gitu ya. Nah, itu menjadi pengalaman berharga yang pada saat itu saya anggap, celaka aku begitu ya. Akhirnya setelah itu saya dibawa ke salah satu rumah sakit ya RSI yang ada di daerah Sepanjang. Coba di ronsen ternyata tidak ada belum terlihat proses yang terjadi habis selesai benturan dengan truk tadi itu. Ya saya selamat, saya bersyukur saya diselamatkan karena Tuhan melalui helm teropong yang saya beli yang akhirnya hilang itu. Akhirnya saya dibawa pulang, dan setelah saya pulang ternyata akhirnya saya besoknya ya nggak bisa makan tempe aja, nggak mampu. Gigi saya rasanya kayak atas bawah itu nggak bisa dikatupkan, itu susah. Ya bisa katup, tapi untuk menggigit tempe aja nggak sanggup. Ya. Jadi hanya makanan-makanan yang lembut. Akhirnya oleh teman-teman majelis GKJ Karang bilang, saya dibawa ke William Booth, saya di ronsen, ternyata kelihatan bahwa terjadi fraktur. Setelah fraktur di daerah sini, dan saya diatasi oleh dokter Urip, ya, bedah ortopedi waktu itu, dan akhirnya dipen dengan titanium. Makanya sampai hari ini pennya itu tidak lepas, tetap sampai hari ini, tetap. Dan ya puji Tuhan lagi. Sampai hari ini seringkali kalau trauma di kepala itu tiba-tiba menimbulkan situasi pusing yang tidak bisa dikontrol. Pusing, kalau udah pusing sekali gitu. Kena kipas angin nggak bisa, kena AC langsung nembak ke ini muka saya ini nggak bisa. Jadi semuanya sudah terbatas sampai hari ini. Tetapi ya tidak ada yang bisa membuat saya harus marah dengan keadaan, sebab pada akhirnya saya bisa belajar banyak dari peristiwa itu. Saya diuntungkan dari peristiwa itu, walaupun itu waktu itu ya nggak bisa ngomong kayak gitu. Ya, tapi dalam perjalanan waktu akhirnya ada banyak hal yang bisa membuat saya akhirnya tidak jadi ditugaskan ke Papua. Ya, waktu itu harusnya saya tugas ke Papua dengan almarhum Mas Jat, ya, teman crash program yang sudah Mas Jat ini sudah sedo, dan dengan dengan saya, tetapi karena saya kecelakaan, akhirnya situasi pembatalan atas penugasan saya ke Papua karena dikhawatirkan saya ada trouble karena kepala saya benturan dengan truk tadi. Nah, itu yang membuat saya akhirnya tetap bisa melayani di Karangpilang, dan akhirnya yang berangkat ke Papua Mas Teguh, ya, Pendeta Teguh yang sekarang ada di Pasuruan gitu. Saya mencoba berjuang untuk menghadapi situasi-situasi yang saat itu ya di luar dugaan, tetapi sama sekali tidak membuat saya menjadi terus ketakutan, karena memang merasakan situasi itu ya di luar apa yang bisa saya pikirkan. Namun ya sudah terjadi, mau apa gitu. Tetapi belajar dari situasi itu, akhirnya saya mengalami dinamika yang agak rumit begitu, karena saya masih harus belajar awal-awal menjadi pendeta di Karangpilang. Saya menghadapi banyak tantangan, dan akhirnya saya harus belajar untuk berani memulai kuliah lagi. Jadi saya crash program kan dari lulusan SMA. Tetapi 98 setelah kecelakaan, saya diparingi sembuh, saya berusaha untuk bisa minta izin kepada PHMD, tetapi hanya mengizinkan namun tidak membiayai. Saya juga ke PHMA, mengizinkan tapi tidak membiayai, dan pada akhirnya saya harus berjuang sendiri untuk bisa memperoleh
upaya memperoleh kesempatan bisa kuliah sampai akhirnya bisa selesai. Saya menyelesaikan studi psikologi saya, dan setelah studi saya selesai, sebelum selesai saya pindah ke Ngoro. Di Ngoro saya mencoba lagi untuk terus belajar karena memang ilmu saya masih perlu saya tambah lagi untuk melayani jemaat. Akhirnya bisa menyelesaikan MMin, Master of Ministry di Duta Wacana S2, dan akhirnya terus saya berpindah dan akhirnya dari Karangpilang, Ngoro, lalu saya menuju ke Banyuwangi dan berakhir dalam pelayanan saya hingga pensiun di GKJW Jemaat Jember. Ya sebenarnya kalau hal-hal yang pernah terjadi yang menjadi sesuatu yang ya ndak pingin sih terjadi. Namun dari situasi yang sangat jelek seperti itu loh, sebenarnya justru karya Tuhan itu nyata dalam membimbing kita. Karya Tuhan itu nyata dalam menuntun kita. Ya. Yesaya 55 ya Pak, ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Benar ternyata. Di saat itu ya saya berpikir, aduh selesai sudah pelayanan saya. Belum sampai 3 tahun pegang jemaat saya sudah celaka. Dan saya sudah tidak lagi sehat kayak dulu kondisi saya. Tulang belakang sudah sakit, ketambahan celaka yang karena nabrak truk itu. Namun cara Tuhan bekerja. Saya merasakan betapa Tuhan membimbing satu persatu dan saya berproses menjalani itu dan tetap pada akhirnya bisa menyelesaikan satu demi satu proses perkuliahan dari masa crash program, lalu pegang jemaat di Karangpilang, saya menyelesaikan mulai kuliah S1 psikologi, pindah ke Ngoro, saya rampungan sampai lulus, perjalanan ke tempat kuliah ya paling enggak 2 jam setiap kali saya kuliah, 1 minggu sampai 3-4 kali perjalanan ke kuliah. Jadi di daerah Ndeles ya, dekat dengan ITATS atau dekat dengan ITS lah waktu itu saya kuliah di Universitas Putra Bangsa. Nah, ini menarik Bapak Ibu dan Saudaraku bahwa kadang-kadang ketika kita celaka, ketika kita mengalami hal-hal naas, yang kadang-kadang kita betul-betul harus mengalami kerapuhan di banyak hal di tubuh. Namun ketika semua dikembalikan kepada rancangannya, ya kita tahu bahwa kekuatan kita itu ora mung saka awake dhewe ning karena Tuhan menunjukkan kuasanya untuk saya menjadi kuat. Untuk saya menjadi bisa, untuk saya menjadi sanggup menyelesaikan satu demi satu. Masalah itu kan nggak bisa toh diselesaikan sekali selesai, sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, nggak bisa. Tetapi satu demi satu, akhirnya saya bisa menyelesaikan. Puji Tuhan didukung oleh istri dan juga anak-anak, sehingga saya bisa tetap menyelesaikan perjalanan itu sampai menyelesaikan S2-nya dan bisa menjadi modal untuk saya melayani dan makin saya rindu untuk lebih dan lebih lagi dalam melayani Tuhan. Ya wajar tentu kalau saya tidak ada sempurnanya, sama dengan panjenengan semuanya, tidak ada manusia yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Tetapi ketika dalam kelelahan kita, di dalam keterbatasan kita, di dalam situasi celaka yang kita hadapi, ya saya sampai bisa ngomong untung aku celaka gitu ya. Andaikan enggak ya barangkali ya saya sudah dinas saya harus di Papua, harus mengalami seperti Mas Teguh itu kena malaria, Mas Jat sampai mengalami situasi yang sangat sulit. Tapi balik lagi, beliau di Papua kena malaria, tetapi saya di Karangpilang harus celaka, ya, harus nabrak truk. Hampir saja harus mengalami kematian, tetapi Tuhan masih belum mengizinkan saya mati. Bahkan ketika pindah ke Ngoro, saya dinyatakan kritis karena apa? Mengalami demam berdarah akut di Rumah Sakit Mojowarno itu sampai orang bingung harus mencarikan trombosit untuk pemulihan saya. Ya, sesuatu yang mungkin menurut ukuran kita itu sudah habis, tapi enggak menurut Tuhan. Ya. Sesuatu menurut ukuran kita, aduh aku akan disertai dengan kelemahan, keterbatasan, kekurangan ini itu, tetapi tidak menurut Tuhan. Justru karena situasi sulit itu mendorong saya harus bangkit, berjuang dengan tiada lelah,
berupaya bersama dengan kuasa Tuhan dan dimampukan untuk menyelesaikan setiap etapa perjalanan kehidupan saya. Apakah kehidupan itu selesai? Enggak. Ada banyak hal yang harus saya coba hadapi, ada banyak hal yang harus saya coba renungkan, karena ya tidak hanya celaka dalam arti kepala saya yang bentur baknya truk, tapi ya sebagai seorang manusia saya juga pernah ditipu sampai puluhan juta dan berbagai macam situasi-situasi yang sangat tidak menyenangkan, tetapi itu semuanya adalah proses Allah untuk membentuk kita. Lemah bagiku, tetapi Allah memakai sebagai sebuah kekuatan untuk aku tetap melangkah. Kenapa? Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Itu firman Allah. Ayo kita amini setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ketika saudara sedang mengalami celaka dalam bentuk apapun, percaya Tuhan besertamu kok. Dan Tuhan tahu yang akan diberikannya buat setiap kita untuk menatap masa depan. Optimis yuk. Tuhan memberkati. Matur nuwun.